dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana kekuatan Persib Bandung yang dilatih oleh pelatih Daniel Rukito. Ya, kita melihat di sini ada rotasi dari penjaga gawang. Kita tidak melihat ada nama Marcus Horizon di situ dan Cecep Supriyatna diberikan kesempatan untuk bermain sebagai starter dan tetap mengusung 4-4-2, mengandalkan juga Gonzales dan juga Erlangga di depan sebagai striker tentunya. Bandingkan kekuatannya dengan tim Persis Samputra Samarinda yang dilatih Henry Susilo. Ya, inilah tim terbaik yang dimiliki oleh Persib Samarinda dengan mengandalkan Robi Triasdi di lini pertahanan serta Wawan Hendrawan sebagai penjaga gawang utama. Lopez dan Dongso yang semakin solid bekerja sama sebagai striker. Erlangga Sucipto kembali berduet dengan Christian Gonzalez. Kita lihat bersiap-siap tentunya para pemain untuk memulai lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak pertama. Akbar Rasid bagi Persis Samputra Samarinda. Ihsan Ali, Herman Abanda. Elton Moreira. Eka Ramdhani kali ini lebar kepada Gilang Angga Kusuma. Pertahanan dilakukan oleh M. Robi. Rafa Gudes kepada Jelo. Bali Isdianto. Langsung menuju kepada Choi Dongso. Herman Abanda, penampilan yang sangat luar biasa ditunjukkannya semenjak bergabung dengan Persib Bandung. Berhasil mencetak 4 gol. Sebuah perolehan yang memang sangat tinggi untuk seorang pemain bertahan. Ya, masih belum kita lihat Rendra bagaimana kontribusi setiap pemain yang ada dalam dua tim. Masih mencari bentuk permainan terbaiknya dan masih sangat sulit untuk mengembangkan permainan tentunya. Masih berjalan memasuki menit kedua dan belum ada kelihatan permainan cepat dari tim tuan rumah untuk bermain bola pendek. Oh, pelanggaran tentunya menarik Fandi Mukhtar tadi, Hilton. Ya, satu peluang yang cukup berbahaya di sini kita lihat di posisi yang sangat menguntungkan bagi seorang Fagundes yang mempunyai kaki kiri yang sangat baik dalam mengeksekusi bola-bola mati tentunya. Ataupun juga bisa langsung diambil oleh Fandi Mukhtar. Ya, Fagundes ternyata ngambil. Dengan kekuatan kaki kiri kali ini, Rono Fagundes bersiap-siap mengambil tendangan bebas bagi Persis Samputra Samarinda. Jangan lihat apa yang dilakukan oleh Ronald Fagundes. Langsung mengarah ke gawang dari Cecep Supriyatna. Ya, tendangan melengkung, arahnya memang sudah benar ke gawang namun masih di atas mistar dari gawang Cecep. Masih belum bisa merubah skor Fagundes. Ya, masih terlalu tinggi di atas gawang dari Cecep Supriyatna. Ihsan Ali kembali kepada Herman Abanda. Muhammad Abdurrahman, Miljan Radovic. Kembali kali ini Muhammad Abdurrahman. Diamankan tadi oleh Wawan Hendrawan. Ya, satu antisipasi yang sangat baik dari Wawan keluar dari gawangnya untuk menangkap bola di udara tadi, dan kita lihat bagaimana tadi suatu tujuan long pass dari Maman kepada Eloko Gonzales namun
belum begitu berhasil dan belum terlihat jelas bagaimana permainan dari Persib Bandung sebagai tuan rumah yang biasa bermain dengan bola-bola pendek tentunya. Kembali penyelamatan dilakukan oleh M. Robi. Irsat Aras. Choi Dongsu. Bukan sebuah pelanggaran. Permainan dari Ahmad Sembiring Usman. Kembali Choi Dongsu. Irsyad Aras. Fandi Mokhtar. Perebutan kali ini Akbar Rashid kepada Isdianto. Ronald Fagundes. Jelo kembali kepada Akbar Rashid. Sebuah percobaan dari jarak jauh. Akbar Rashid belum menemui sasaran. Ya, cukup menarik kita melihat di sini permainan dari anak-anak Persisam yang bermain sangat lepas dan mereka bermain ball possession yang sangat baik. Kita melihat tidak ada kecanggungan bagi tim tamu untuk bermain. Sementara kita lihat dukungan dari para bobotoh di Stadion Jawa Harupat seperti tidak membuat mereka gentar untuk tetap menunjukkan konsistensi bermain bagi satu tim yang memang kita tahu mempunyai kualitas sangat baik. Umpan panjang menuju kepada Christian Gonzalez. Dari Miljan Radovic. Baki Joel Simi masih berada di bench bersama dengan para pemain lainnya seperti Iwayan dan juga Saiful Lewanusa dan Fajar Legian serta Usep Munandar. Ya, kita di sini melihat bagaimana long pass yang dilakukan oleh Maman belum begitu terukur sangat baik dan kita lihat memang agak sedikit sulit bagi tim Maung Bandung untuk mengembangkan permainan dan melihat bagaimana cara permainan dari anak Persisam apabila mereka kehilangan bola. Mereka terlihat sekali menunggu di daerahnya masing-masing dan menunggu pemain-pemain dari Bandung masuk ke daerahnya. Hilton Morera. Miljan Radovic kali ini umpan panjang kembali. Masih belum bisa membahayakan bagi pertahanan Persisam Putra Samarinda yang kali ini dikawal oleh dua pemain lokal di jantung pertahanan yaitu M. Robi dan Jayusman Triasdi, dua pemain anggota tim nasional di era yang berbeda dalam artian yang satu bermain di senior dan satu sempat bermain di timnas U23. Choi Dongsu kali ini masih mengenai Maman Abdurrahman. Isnan Ali. Ya, agak sedikit membingungkan memang untuk kesekian kalinya bola-bola panjang dimainkan oleh tim dari Bandung sebagai tuan rumah dan kita melihat dan selalu gampang sekali untuk dipotong. Ya, kembali kita lihat di sini. Fagundes bisa melakukan intercept tadi dari kaki Gilang. Direbut tadi oleh Eka Ramdhani dan pertahanan dari Gilang Angga Kusuma. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persisam Putra Samarinda juga meladeni permainan dari tim Persib Bandung walaupun mereka tampil sebagai tim tandang. Direbut oleh Ahmad Sembiring Usman. Serangan dari Jelo. Jemput bola. Kembali Ahmad Sembiring Usman. Bermain lagi dengan Jelo para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Di pertandingan terakhir, Jelo berhasil mencetak gol untuk Persisam Putra Samarinda walaupun mereka menyerah 1-3 dari Sriwijaya FC. Ini Fandi Mokhtar.
Ya, memang kita tipis sekali dan memang terlihat pada saat bola diangkat sangat jelas memang Fandi masih onside. Oh, pelanggaran di depan wasit Retu Slamet. Tendangan bebas didapatkan oleh Persib Bandung mendekati daerah kotak penalti. Ya, tepat sekali. Keputusan dari wasit memberikan pelanggaran bagi Persib Bandung di posisi yang sangat ideal bagi Radovic untuk melakukan eksekusi bola mati, dan kesempatan tentunya bagi Persib Bandung untuk membuka gol pertama bagi timnya. Eka Ramdhani, Sohei Matsunaga, dan juga Hildan Moreira. Nampaknya adalah Mian Radovic yang akan mengambil tendangan bebas ini. Oh, berada di atas misal dari Wawan Hendrawan. Percobaan dari Milian Radovic, usia 36 tahun. Ya, masih terlalu tinggi tendangan dari Radovic tadi. Fandi Mohtar, pemain yang memang sempat memiliki prestasi yang cukup baik sehingga sempat menjadi pemain diincar oleh beberapa pelatih di Jarum Indonesia Super League. Dua musim ini bergabung dengan Persib Putra Samarinda. Kembali Ahmad Sembiri Gusman, langsung berikan bola kepada Ronald Fagundes. Sohei Matsunaga. Sebuah umpan yang cukup cepat kita saksikan kepada Erlangga Sucipto. Langsung dikawal oleh Irsyad Aras. Masih Erlangga Sucipto. Berada dalam posisi offside tampaknya Christian Gonzalez. Ya, pas break sangat baik dari kita, bagaimana Matsunaga memberikan long pass yang sangat baik menuju daerah di mana Erlangga melakukan sprint, dan di sini kita lihat bagaimana posisi dari Loco Gonzalez memang terlebih dahulu sudah berdiri pada posisi offside. Sayang peluang ini dimiliki oleh Persib, tidak bisa menjadikan gol. Isdianto. Kembali Ahmad Sembiri Gusman. Ronald Fagundes. Irsyad Aras. Choi Dongso, umpan yang sangat baik masuknya tadi kepada Ronald Fagundes, tapi terlalu tinggi untuk bisa dikuasai oleh Ronald Fagundes. Kita lihat bagaimana Choi Dongso lebih berperan sebagai penyerang tunggal bagi tim Persib Putra Samarinda, sedangkan Jello lebih sering turun untuk menjemput bola untuk memberikan bantuan kepada Ronald Fagundes. Ya, memang ini kita lihat strategi yang diusung oleh Henry Susilo dengan sedikit menurunkan atau menempatkan Jello di belakang dari Choi Dongso untuk mencari peluang daerah tentunya, dan cukup berhasil selama kita lihat memasuki menit ke 14 ini bagaimana Choi Dongso selalu mendapatkan peluang dari bola-bola yang diberikan kepada dirinya. Sudah hampir sekitar 2 kali percobaan dari para pemain Persib Bandung memberikan direct pass menuju Erlangga Sucipto ataupun juga Christian Gonzalez, tapi tampaknya sudah diantisipasi oleh barisan pertahanan Persib Putra Samarinda yang menarik offside untuk seorang Christian Gonzalez. Ya, seperti memang strategi dari Persib Bandung sudah dianalisa oleh Coach Henry tentunya, Rendra, dengan beberapa kali mereka mampu untuk melakukan perangkap offside terhadap Gonzalez dan juga pemain-pemain lainnya. Dan tentunya juga harus ada satu perubahan
solusi dari Persib Bandung sendiri untuk bermain bola-bola pendek, melakukan through pass, dan ini belum terlihat sama sekali. Masih lebih banyak mereka memainkan bola-bola long pass langsung ke tujuannya, itu striker. Ian Rojovic tampaknya memang lebih menjadi pengatur serangan atau juga pemberi bola bagi tim Persib Bandung, di mana Eka Ramdhani lebih bermain sebagai seorang gelandang bertahan. Iya, kita melihat memang dengan keberadaan Eka bermain seperti seorang layaknya seorang defender midfielder, memakan korban Haryono yang tidak memberikan atau terdapat kesempatan. Ya, kita lihat sebuah peluang kali ini, dan Erlangga Sucipto, sebuah peluang bagi Persib Bandung terbuang ketika Erlangga Sucipto sudah berada dalam posisi depan gawang dari Wawan Hendrawan. Iya, peluang terbaik tentunya kita lihat di sini bagaimana anak-anak dari Bandung terlepas dari jebakan offside dari anak-anak Samarinda. Ya, jelas sekali kita lihat di sini peluang yang dimiliki, dan ya sedikit di belakang Erlangga memang bola dari Hilton tadi, sehingga memang Erlangga sedikit kesulitan untuk melakukan tendangan dengan memutar badannya. Sayang sekali peluang yang dimiliki tidak bisa menjadikan gol pertama. Maman Abdurrahman kali ini. Gilang Aga Kusuma. Kembali Eka Ramdhani. Sohim Matsunaga. Pindahkan kepada Isnan Ali. Duel dia dengan Fandi Mokhtar. Kembali umpan. Berkali-kali umpan seperti ini tampaknya juga tidak maksimal diperagakan oleh para pemain Persib Bandung. Memang tadi ada 2 kali kesempatan dengan long pass mereka mampu membuat suatu peluang berbahaya di kotak penalti dari Wawan. Namun kita lihat kembali direct pass, long pass langsung mengarah ke kotak penalti yang kembali sia-sia. Ya, justru sebaliknya kita lihat bagaimana Persisam bermain begitu nyaman dengan bola-bola pendek dan cukup merepotkan. Ya, kita lihat sebuah percobaan dari Jello. Cukup berhasil Jello untuk memberikan sebuah tendangan ke arah gawang Cecep Supriyatna, tapi masih belum menemui sasaran. Kita lihat bagaimana Cecep Supriyatna, pemain yang tampil sebanyak 6 kali di musim ini untuk Persib Bandung. Ya, merupakan satu pelanggaran menurut wasit. Dan tentunya kembali kita lihat bagaimana pergerakan dari Choi Dong-seo yang membuka daerah yang cukup baik menurut saya dan selalu bisa mendapatkan bola
di daerah berbahaya dari Persib Bandung. Sementara kita di sini kembali sangat sulit bagi Eloko Gonzalez untuk menembus defender-defender dari Persisam Samarinda. Ya, lagi-lagi peluang daerah yang dimiliki oleh kedua striker dari Persisam. Jelo kali ini sebuah backheel dari Jelo menuju Ronald Fagundes. Berkali-kali Persisam Putra Samarinda mengeksplor atau juga menekan melalui sektor sebelah kanan yang diisi oleh Gilang Angga Kusuma. Iya, memang terlihat di sini dengan bermainnya Fagundes di daerah itu, kita lihat memang banyak sekali serangan demi serangan dari Persisam melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari Persib Bandung yang memang terlihat agak sedikit lemah. Kita lihat bagaimana peluang dari Fandi Mokhtar. Langsung kembali Erlangga Sucipto. Kali ini adalah M. Robi mengamankan. Kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto kembali mendapatkan kepercayaan tampil di pertandingan malam hari ini. Sudah mencetak 1 gol dan ini dia Herman Abanda. 3 kali 9 kepalanya berhasil ia lesakkan ke gawang-gawang Persib Bandung melalui bola-bola seperti ini dalam sepak pojok. Miljan Radovic kali ini. Dan kita saksikan berada di depan gawang. Kembali peluang dari Persib Bandung digagalkan oleh Persisam Putra Samarinda. Tarik-menarik antara Choi Dongso dan juga Isnan Ali. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Persib Bandung kembali tidak bisa menjadikan gol. Dan credit point tentunya bagi tim Persisam sebagai tamu yang mampu masih berkonsentrasi sangat baik di sektor pertahanan. Dan di sini kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki tidak bisa menjadikan gol. Irsyad Aras tadi yang melakukan penyelamatan dengan menggunakan kepalanya. Lebar ke dalam kali ini Irsyad Aras. Kembali Jelo. 4 pemain sudah menunggu Jelo di dalam kotak penalti dan masih Jelo. Percobaan kedua dari Jelo dari jarak jauh belum maksimal. Sedikit berbeda memang penampilan barisan pertahanan Persib Bandung yang sangat disiplin sejauh ini. Bagaimana Maman Abdurrahman juga Herman Abanda sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada para pemain lawan untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Iya, memang terlihat apabila juga pemain-pemain dari Persisam, ya terutama para striker yang sudah menguasai bola memang selalu ditempel ketat tenda dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan shooting. Walaupun memang bagi Persisam kadang-kala menempatkan 1 pemain saja di depan, itu Choi Dongso dengan sokongan dari Jelo dari second line. Kembali Herman Abanda kali ini menguasai bola. Berikan kepada Hilton Morera. Mencetak 1 gol di pertandingan terakhir menghadapi Bontang FC. Langsung diamankan kembali Gilang Angga Kusuma. Berikan kepada penjaga gawang Wawan Hendrawan. Isdianto terlihat tidak seperti biasanya yang hanya bermain di daerahnya sendiri, jarang melakukan overlapping. Berada posisi offside, Fandi Mokhtar. Ya, tepat sekali kita lihat di sini bagaimana untuk kali ini Fandi memang terlihat lebih dahulu menjadi pada posisi offside. Oh, lagi-lagi crossing dari Soe yang tidak begitu berhasil. Dan memang cukup sedikit membingungkan Rendra, kita melihat di sini bagaimana hampir 4 pemain striker yang diturunkan. Ada Hilton Morera, ada juga Erlangga, Eloko, dan juga ada Matsunaga yang memang kerap dirubah posisi permainannya untuk bermain di sektor sebelah sayap. Dan ini mungkin agak sedikit membingungkan para pemain untuk bisa mengeksplor permainannya, karena memang sangat membingungkan dengan 4 striker sekaligus diturunkan. Persib Bandung yang telah mencetak 32 gol atau dalam rata-rata mereka mampu mencetak 1,52 gol dalam setiap pertandingan. Kita lihat bagaimana jumlah pemain yang mencetak gol pun juga cukup banyak dalam Persib Bandung. Ada 11 pemain yang sudah mencetak gol sejauh ini.
Dan kita lihat kartu kuning pertama tampaknya akan dikeluarkan oleh wasit Refri Slamet dan kali ini diberikan kepada kapten tim Akbar Rashid. Ya, memang tadi ada sedikit dorongan dari Akbar Rashid sehingga wasit mengambil keputusan dengan memberikan kartu kuning. Tentunya memang sudah sedikit berbahaya bagi tim Maung Bandung. Ya, di sini gangguan dan jalan terhadap Hilton tadi. Ya. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana Matsunaga yang berusaha melakukan tendangan langsung ke gawang namun masih membentur pemain dari Samarinda. Masih mempunyai peluang dari sepak pojok ini. William Rafiq, sepak pojok bagi Persib Bandung. Langsung kali mengarah ke gawang dan kita lihat sebuah peluang dan kembali didapatkan oleh Persib Bandung dan Hilton Morera yang mencetak 2 gol, atau juga Erlangga Sucipto tampaknya yang mampu memanfaatkan sepak pojok dari Miljan Radovic. Iya, suatu keuntungan tentunya dengan mempunyai pemain sekelas dari Miljan Radovic yang mempunyai tendangan eksekusi dari bola mati yang sangat baik. Dan kita di sini bukan dari set play, bukan dari bola hidup, dan bola matilah yang akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi tim Maung Bandung untuk meraih gol pertamanya di babak pertama ini. Satu cetakan yang sangat baik, dan kita di sini bagaimana back heading yang sangat kelas membelakangi gawang. Erlangga mampu untuk melakukan heading yang sangat baik dari tiang jauh. 1-0 untuk Persib Bandung. Gol yang kedua dari Erlangga Sucipto di musim ini untuk Persib Bandung. Dan kali ini ia cetak ke gawang Persisam Putra Samarinda. Dari beberapa pertandingan terakhir memang Persib Bandung termasuk tim yang cukup produktif mencetak gol melalui bola-bola mati. Dan itu terlihat dengan gol-gol dari Herman Abanda. Ya, apapun itu Rendra, memang poin 3 atau poin kemenangan sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk terus merangkak ke peringkat atas tentunya. Dan di sini memang sudah terlihat jelas bola-bola mati juga akan merupakan suatu keuntungan bagi tim Maung Bandung untuk bisa mencetak gol. Dan ini kembali dibuktikan dengan gol pertama di pertandingan hari ini. Ya, Erlangga menjawab kepercayaan dari pelatih pada dirinya. Choi Dong-so kali ini. Kembali masih ada Miljan Radovic. Pelanggaran kembali terjadi terhadap Miljan Radovic. Ya, bagus sekali bagaimana skill yang dimiliki oleh Radovic, sangat mumpuni sekali. Kali ini adalah Sohei Matsunaga yang sudah bermain 6 kali dan mencetak 2 gol bagi tim Persib Bandung. Dan Jelo. Ya, memang sedikit mengenai kaki bagian belakang dari Sohei Matsunaga tadi. Kalian ada Gilang Agung Kusuma dengan Ronald Fagundes. Ada Isdianto. Gol yang dicetak oleh Persib Bandung di rentan usia pertandingan 20 sampai dengan 30 menit. Memang termasuk yang cukup sering dilakukan oleh Persib Bandung, di mana sejauh ini Persib Bandung sudah mampu mencetak 5 gol di rentan waktu 20 sampai dengan 30 menit. Dan di malam hari ini Erlangga Sucipto mampu mencetak gol untuk membuat Persib Bandung unggul sementara 1-0 atas Persisam Putra Samarinda. Eka Ramdhani langsung berikan kembali kali ini Christian Gonzalez, masih kepada Hilton Morera. Ada Herman Abanda lagi menuju kepada Christian Gonzalez. Penyelamatan tadi dilakukan oleh M. Robi. Isdianto bagi Persisam Putra Samarinda. Ronald Fagundes
Lagi Isdianto yang menguasai bola bagi Persisam Putra Samarinda. Dua pemain berusaha untuk mengejar bola. Berikan kepada Cecep Supriyatna. Ya, tidak terlalu banyak pekerjaan Cecep di babak pertama ini, Rendra. Memang sangat sulit kita melihat tim dari Persisam walaupun juga mereka menguasai bola sangat baik dengan memainkan bola dari kaki ke kaki, namun apabila bola langsung pada tujuannya itu striker Choi Dong-so, tidak banyak pemain yang langsung datang untuk membantu untuk memberikan sokongan kepada Choi Dong-so. Ini sangat menyulitkan tentunya. Christian Gonzalez masih tetap menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung. Dan duet gelandang Eka Ramdhani dan juga Miljan Radovic. Wan Hendrawan. Kembali Ronald Fagundes. Ahmad Subedi Gusman tadi maksudnya kepada Akbar Rashid. Direbut oleh Jelo kali ini. Sohei Matsunaga dan juga Miljan Radovic mengepung Jelo. Jelo dia termasuk pemain yang pernah membela Persib Bandung sebelum akhirnya membela PSIS Semarang dan juga PSM Makassar. Setelah itu menjadi bagian dari Persisam Putra Samarinda. Tendangan bebas, ada Jaisman Triasdi. Dan ini menjadi keahlian bagi seorang Ronald Fagundes. Dari Christian Gonzalez pada Eka Ramdhani. Lagi menuju pada Christian Gonzalez. Ya, kita lihat fast break yang sangat baik dari Eka dan juga Eloko Gonzalez. Namun kita lihat memang posisi dari Eloko memang sedikit sudah terperangkap dalam posisi offside, dan sehingga juga tim garis memberikan, ya memang tipis sekali kita lihat di sini. Bahkan memang nyaris terlihat memang tidak offside. Apakah memang ini terlihat ada indikasi tadi dengan menggunakan tangannya melakukan kontrol bola? Tidak jelas. Ya, Akbar harus lebih berhati-hati. Sudah mendapatkan satu kartu kuning dan kembali pelanggaran dilakukan oleh dirinya terhadap Miljan Radovic. Oh, harus berhati-hati tentunya Akbar Rashid yang sudah mendapatkan kartu kuning di pertandingan malam hari ini. Memang seperti terlihat tidak mengena sama sekali, namun indikasi dari Akbar tadi melakukan sering tackle yang cukup berbahaya tentunya. Ya, bagaimana Jelo adalah pemain yang tanpa kenal lelah terus berusaha untuk mengejar bola dan memberikan kontribusinya bagi tim. Dan yang cukup menarik adalah bagaimana seorang Jelo, walaupun penampilannya memang begitu energik, tapi memang sejauh ini Jelo masih cukup produktif dan juga termasuk pemain yang jarang terkena kartu kuning. Nova Arianto dan juga Rahmat Afandi masih berada di bench, sama dengan tentunya M. Agung Pribadi. Ihsan Ali. Hilton Moreira. Gilang Aga Kusuma. Sohei Matsunaga. Kembali patah karena yang dibangun oleh Persib Bandung. Jalan dari Jelo. Ya, memang terlalu jauh kita lihat permainan dari Jelo, bermain hingga memasuki daerah pertahanan sendiri untuk mencari bola, Rendra. Dan memang ini sangat sulit
bagi Persisam untuk bisa mengembangkan permainan apabila memang bola lebih banyak berkutat di daerah tengah permainan. Seharusnya Jelo memang harus lebih bermain ke depan untuk bisa memberikan tekanan kepada Maman dan juga Abanda. Sohi Matsunaga menuju kepada Erlangga Sucipto, dibaca oleh Wawan Hendrawan. Lagi Sohi Matsunaga, pelanggaran dari Irsyad Aras. Ya, lagi-lagi pelanggaran di daerah yang cukup berbahaya tentunya. Kita lihat di sini bagaimana pergerakan dari Sohi tadi menerima umpan atau passing dari Eka dan penjagaan dari kedua pemain, sehingga akhirnya Irsyad melakukan satu pelanggaran. Fani Mohtar, 1 gol telah ia cetak bagi Persisam Putra Samarinda. Dengan bebas kali ini dilakukan oleh Miljan Radovic kembali. Dan lagi-lagi hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Erlangga Sucipto, dan kali ini adalah Maman Abdurrahman, tapi dibaca oleh Wawan Hendrawan. Ya, kembali satu eksekusi tendangan yang melengkung dari Miljan Radovic, hampir kembali mampu untuk bisa menjebol gawang Wawan dari heading Maman, namun kesigapan dari Wawan tadi masih bisa mementahkan bola itu. Tadi kita sudah membahas, Hendra, bahwa Jelo juga merupakan pemain yang sangat berbahaya tentunya bagi tim Persisam. Namun apabila dia bermain lebih banyak kedalamannya, itu bermain di daerah sendiri, di daerah permainan sendiri, ini akan membuat dia tidak berbahaya bagi tim Maung Bandung. Karena kita tahu striker yang bermain Han Chodongso di depan dan dia dijaga 2 bahkan 3 pemain, dan ini sangat menguntungkan bagi Maung Bandung tentunya karena memang tidak begitu berbahaya. Ronald Fagundes. Isdianto kali ini. Akbar Rashid. Kita lihat bagaimana Miljan Radovic juga membantu pertahanan. Cukup komplit memang peran dari seorang Miljan Radovic. Jadi pengatur serangan bagi Persib Bandung dan juga menjadi orang pertama yang akan mencoba memutus serangan lawan. Dan tim Akbar Rashid bagi Persisam Putra Samarinda. Hampir selalu tampil dalam setiap pertandingan bagi Persisam Putra, walaupun belum mencetak gol. Oleh berusia 28 tahun, Akbar Rashid. Kali ini Sohi Matsunaga kepada Gilang Aga Kusuma, sebuah peluang bagi Persib Bandung, dan kita saksikan sebuah pemotongan bola yang sangat tepat dari Wawan Hendrawan. Ya, satu crossing yang sangat baik dan sangat berbahaya tentunya. Kita tahu di situ juga memang ada seorang Eloko yang biasa menggunakan kepalanya dengan melakukan heading. Namun sayang sekali Eloko tidak bisa mendapatkan peluang yang matang untuk mencetak gol. Tentunya apabila Eloko mampu melakukan atau mencetak gol di pertandingan hari ini, tentunya akan menjadikan gol ke-200, Rendra, bagi dirinya selama bermain di ESL. Satu rekor memang yang sangat fantastis. Ya, berbicara dengan Christian Gonzalez, di sini tentunya kita juga membicarakan Ronald Fagundes yang menjadi pengumpan bagi Christian Gonzalez di Persik Kediri. Betul sekali. Dan kali ini mereka harus berbeda tim. Nomor
ke dalam bagi Persisam Putra Samarinda. Akbar Rashid. Robi pada Jayusman Triasdi. Akbar Rashid kembali. Direbut oleh Eka Ramdhani. Helton Morera. Erlangga Sucipto kepada Sohei Matsunaga, kali ini masuk dalam daerah kotak penalti. Sohei Matsunaga. Masih ada M. Robi. Ya, satu kerja sama yang sangat baik. Kita lihat di sini bagaimana Erlangga menerima umpan, atau Erlangga memberikan umpan kepada Sohei tadi, namun sayang sekali Sohei tidak bisa melakukan crossing. Blocking yang dilakukan oleh pemain pertahanan dari Persisam. Dan kita lihat di sini bagaimana kedua raksasa, bisa dikatakan begitu, bagi tim Maung Bandung yang sudah selalu naik untuk menerima bola-bola mati. Kembali eksekutor Mian Radovic. Kita saksikan lagi-lagi peluang melalui bola mati membuat Persib Bandung unggul, dan Erlangga Sucipto malam hari ini menjadi raja udara bagi Persib Bandung. Iya, malam yang sangat menyenangkan dan membahagiakan tentunya bagi seorang Erlangga Sucipto. Kembali bola mati dari Mian Radovic yang memanjakan seorang Erlangga yang sangat pintar tentunya mencari posisi untuk menerima umpan. Dan kembali kita lihat heading yang sangat mematikan, sehingga Erlangga mampu untuk mencetak gol kedua bagi timnya dan bagi dirinya di pertandingan hari ini. Tentunya suatu keuntungan, kembali memperlebar jarak keunggulan bagi Persib Bandung. Ya, heading yang sangat baik, walaupun memang terjadi deflected tadi dari pemain Persisam. Kita lihat bagaimana Irsad Aras berusaha untuk mengamankan gawangnya, tetapi memang sundulan dari Erlangga Sucipto sudah melewati garis. 2-0, Persib Bandung unggul atas Persisam Putra Samarinda. Dan 2 gol dicetak melalui sundulan kepala, dan dua-duanya oleh Erlangga Sucipto. Oh, ya, tentunya Persisam juga harus lebih berani untuk bermain terbuka dan keluar menyerang. Sebelumnya ini kita lihat di sini bagaimana, cukup berbahaya memang tindakan dari Jayusman Triasdi yang berusaha untuk mengambil bola dengan menggunakan telapak sepatu bagian bawah, yang kita tahu memang sangat berbahaya tentunya bagi setiap pemain apabila terkena sepakannya tadi. Cukup unik memang kita, Rendra, melihat di sini bagaimana Erlangga, pemain yang tidak terlalu bertubuh tinggi, yang mampu melakukan heading di udara tadi dengan 2 kali dan bisa mencetak gol bagi tim Maung Bandung. Tentunya juga memang di sini suatu konsentrasi yang tidak baik dari pertahanan Persisam yang begitu gampang membiarkan Erlangga untuk mendapatkan heading-heading dari bola-bola mati tadi. Sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh dari Irsyad Aras. Masih mudah bagi penjaga gawang Cecep Supriyatna. Persib Bandung pernah unggul 2-0 dalam pertandingan di Stadion Sijalak Harupasorang Kabupaten Bandung ketika menghadapi Persipura Jayapura di babak pertama. Tapi mereka akhirnya harus kehilangan poin dan hanya meraih 1 poin ketika Persipura Jayapura mampu menyamakan kedudukan di babak kedua. Ya, memang itu juga dikatakan oleh coach Daniel Kito. Pada saat mereka memang mereka unggul dengan gol, dan di saat-saat ini mereka kadang-kala mengendurkan permainan Rendra, sehingga itu membuka peluang bagi lawannya untuk bisa menekan dan mencuri gol. Dan ini tidak diharapkan oleh coach Daniel Kito, karena apapun masih bisa terjadi. Masih ada babak kedua. Kembali kita saksikan kali ini Sohei Matsunaga bagi Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto kerjasama 1-2 dengan Sohei Matsunaga. Dibaca tadi oleh Jayusman Triasdi. Pandi Mokhtar langsung berikan bola kepada Choi Dongso yang
terlihat sendirian di depan, kawal 3 pemain bertahan dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana begitu jauhnya jarak antara Chodongso dan juga pemain dari second line, dan kita lihat tadi bagaimana heading dari Maman mengarah ke daerah pemain di sektor tengah, dan tidak ada satupun pemain dari Persisam yang berusaha untuk mengambil bola tadi. Kita lihat, pemotongan bola kembali yang dilakukan oleh Wawan Hendrawan. Ya, Erlangga Sucipto yang masih meringis kesakitan. Kita lihat bagaimana kapten tim Maman Abdurrahman sedang berdiskusi dengan... Ya, kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto. Oh iya, sangat keras sekali kita lihat di sini. Fandi Mokhtar tampaknya melakukan pelanggaran. Dan masih beruntung karena tidak mendapatkan kartu dari wasit. Tentunya ini suatu tindakan yang sangat berbahaya bagi Erlangga. Kita lihat kembali, ini merupakan gol kedua dari Erlangga Sucipto di malam hari ini. Tambahan waktu babak pertama 1 menit. Balik ke dalam untuk Persisam Putra Samarinda. Pelatih Henry Susilo tampaknya harus bisa merubah strateginya di babak kedua agar bisa memperkecil atau bisa menyamakan kedudukan. Pak Rashid. Robi dan juga Istianto. Herman Abanda. Maman Abdurrahman. Dan akhir dari pertandingan babak pertama, 2-0 Persib Bandung unggul sementara ini atas Persisam.